Halo kawan cuan, untuk bahas berita forex hari ini, aku akan bahas nih mengenai alasan kenapa USD bisa menguat dan juga alasan kenapa mata uang komoditas itu malah melemah. Nah, sebelumnya disclaimer on ya, ini hanyalah hasil analisa fundamental aku dan bukan saran trading, sehingga resiko trading tanggung masing-masing ya. Kawan cuan, mari kita mulai dari alasan mengapa USD bisa menguat terlebih dahulu. Belum lama ini, ada dua pejabat dari The Fed, Bank Sentralnya Amerika Serikat, yang memberikan pernyataan mereka terkait aksi kebijakan moneter The Fed ke depannya. Pertama, datang dari Gubernur The Fed, Michelle Bowman, yang mengatakan kalau ia berekspektasi kalau suku bunga itu perlu dinaikkan lebih lanjut untuk membawa inflasi kembali turun ke target The Fed di angka 2%. Kedua, datang dari Presiden The Fed di New York, John Williams, yang berpendapat kalau pemotongan suku bunga itu kemungkinan besar dapat terjadi paling cepat mulai dari tahun depan. Walaupun ia menambahkan kalau menurutnya suku bunga sekarang itu sudah sangat dekat atau bisa dibilang mirip dengan target suku bunga akhirnya. Nah, jadi kedua pernyataan ini itu seakan mengisyaratkan kalau sepertinya suku bunga itu kemungkinan besar dapat ditahan di level yang cukup ketat di angka sekarang. Dan juga pemotongan suku bunga itu kemungkinan besar paling cepat terjadi tahun depan dan tidak akan terjadi tahun ini. Nah, kedua pernyataan itu menjadi salah satu alasan kenapa USD itu menguat saat ini. Selain itu, adanya data inflasi atau data CPI terbaru dari Amerika Serikat yang akan dirilis Kamis ini, yang sekarang diprediksi akan naik dari data sebelumnya, di mana data CPI year on year itu diprediksi akan naik ke angka 3,3% dari sebelumnya 3%. Itu juga mendorong mata uang USD untuk menguat. Karena tentunya jika inflasi itu benar naik, maka The Fed kemungkinan besar dapat lanjut menaikkan suku bunga satu kali lagi. Nah, jadi kenapa inflasi ini bisa diprediksi naik? Nah, ini tuh tidak lepas karena adanya harga dari minyak yang terus-menerus naik selama bulan Juli ini. Dan tercatat sudah naik sekitar 14% dari harga di bulan Juni. Sekarang berlanjut ke alasan mengapa mata uang komoditas itu dapat kembali melemah saat ini. Nah, ini tidak lepas dari data ekonomi terbaru dari Tiongkok yang baru saja dirilis tadi, yang kembali menunjukkan data yang bisa dibilang kurang baik, di mana data impor dan ekspornya mengalami penurunan yang cukup tajam. Untuk data impor di bulan Juli itu turun sebesar minus 12,4% dari prediksi para analis di angka minus 5%, dan data sebelumnya di angka minus 6,8%. Untuk data ekspornya di bulan Juli, itu juga turun sebesar minus 14,5% dari prediksi analis di angka minus 12,5%, dan data sebelumnya di angka minus 12,4%. Penurunan dua data ini pun mengisyaratkan kalau ekonomi Tiongkok memang sedang mengalami penurunan atau pelemahan, dan juga demand secara domestik itu menurun. Terutama demand untuk komoditas dan bahan bakar itu juga menurun. Sehingga mata uang yuan dari Tiongkok sendiri itu melemah dan diikuti oleh mata uang komoditas yang ikut melemah. Pelemahan ini sepertinya itu dapat berlanjut hingga stimulus besar dari pemerintah Tiongkok itu resmi diumumkan dan dikeluarkan untuk menopang ekonomi Tiongkok yang bisa dilihat itu sedang melemah cukup signifikan beberapa waktu ini. Itulah bahas berita forex hari ini kawan cuan. Oh iya, kalau menurutmu, apakah data inflasi atau CPI dari Amerika Serikat yang akan dirilis Kamis ini itu akan sesuai prediksi para analis dan menunjukkan inflasi itu kembali naik? Coba berikan prediksimu di kolom komentar di bawah ini ya kawan cuan. Oh iya, selain itu jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode bahas berita forex berikutnya. Dan juga follow aku di IG dan juga di TikTok di @rw_beritaforex. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu kawan cuan.